Oke, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi tulillahi rabban. Abdul istama ina wa bi Muhammadan nabiyya wa rasulullah. Baiklah, saudara-saudara sekalian. Pertama-tama, permohonan maaf yang sedalam-dalamnya karena pertemuan yang seharusnya yang kedua hari ini ternyata juga tidak bisa berjalan sesuai dengan jadwal yang ada, dan kemungkinan besar juga minggu depan kalau jadi kegiatan mungkin agak terhambat lagi, tidak bisa masuk karena ada rencana ada kegiatan TOT untuk BPIP terkait dengan masalah Pancasila. Baiklah, saudara-saudara sekalian, alhamdulillah pada sore hari ini sebagai pertemuan perdana untuk mata kuliah yang sifatnya unik, terutama bagi kita di dunia pendidikan Islam. Karena mata kuliah ini mencoba untuk membuka wawasan kita bagaimana konsep pentingnya dan relevansi penerapan pembelajaran jarak jauh. Dan berdasarkan berbagai survei, tentu di era sekarang ini pembelajaran jarak jauh menjadi salah satu daya tarik dalam dunia pembelajaran karena berbagai variabel yang menjadi pemicunya. Jadi kalau kita melihat di Indonesia, pembelajaran jarak jauh yang paling berpengalaman di Indonesia adalah Universitas Terbuka atau UT. Jadi UT ini sejak lama, sejak saya masih kecil ya, sudah ada UT melakukan pembelajaran jarak jauh. Sehingga kalau kita di Indonesia dijadikan sebagai role model, sebagai contoh di dalam penerapan PJJ di Indonesia. Meskipun di awal PJJ diterapkan pada Universitas Terbuka ini dengan menggunakan pendekatan modul. Jadi modul ini yang sifatnya manual dan juga pertemuannya itu bersifat tatap muka langsung. Sehingga tentu di dalam perkuliahan yang bersifat reguler seperti kita di IAIN itu memiliki perbedaan baik secara intensitas, secara kualitas maupun secara kuantitas. Namun demikian, Universitas Terbuka ini awalnya ketika masih menggunakan PJJ secara manual, itu sesungguhnya diperuntukkan bagi mahasiswa pekerja. Jadi mahasiswa pekerja ini tentu diberikan kesempatan untuk melakukan penyetaraan dan tidak bisa meninggalkan tempat kerja untuk menyetarakan ijazahnya karena faktor waktu, faktor tempat, kesibukan, dan seterusnya. Sehingga ini yang diberikan akses oleh Universitas Terbuka agar terutama para pekerja, guru-guru kita dapat mengembangkan karir karena bisa menyesuaikan kualifikasi akademiknya, yakni minimal
sarjana. Jadi di awal munculnya kebijakan tunjangan sertifikasi itu dipersyaratkan minimal sarjana ya. Jadi masih banyak guru-guru kita di berbagai sekolah, jenjang sekolah itu masih diploma 2 atau golongan apa disebut dengan DA ya, pangkat DA. Dan bahkan pernah sampai di tiap kecamatan dengan guru-guru yang ingin menyetarakan jasanya, kemudian tenaga pendidiknya ada dari guru yang sudah diseleksi dan dilatih. Karena begitu banyak tempat kelas yang dibuka, kemudian terbatas tenaga pendidiknya, akhirnya membuka akses kepada guru-guru yang potensial untuk mengajarkan mata pelajaran atau mata kuliah yang berdasarkan keahlian. Tapi biasanya diberikan pelatihan kepada calon-calon dosen itu sendiri. Jadi sampai ke era revolusi industri 4.0, universitas terbuka ini tetap menjalankan distingsinya sebagai sistem pembelajaran jarak jauh, tetapi mengadopsi atau mengadaptasikan dunia digital. Jadi dunia digital ini menjadi perantara, menjadi jembatan untuk mengkonversi pembelajaran jarak jauh yang dengan pendekatan modul kemudian bertransformasi menjadi pendekatan digital. Dan sebelum itu ternyata di dunia sudah ada yang menerapkan tentang pembelajaran jarak jauh, terutama di Amerika, University of Wisconsin. Ini di tahun 1891 sudah mulai menerapkan. Artinya di sana memang sejak awal sudah mulai menyadari pentingnya pendidikan dan negara harus hadir untuk membuka akses kepada seluruh warganya agar bisa menikmati, merasakan pentingnya pendidikan itu sendiri. Hal ini dilakukan dengan beberapa alasan, yakni ditujukan segmennya itu ditujukan kepada kelas pekerja. Ya, kelas pekerja ini biasanya masyarakat yang tidak bisa lanjut karena kos yang tinggi, biaya yang tinggi, harus tinggalkan kampung halaman, kemudian pergi sekolah. Nah, kalau pergi sekolah tidak bekerja, tidak ada yang bantu keluarga untuk aspek ekonomi, kemudian biaya hidup di kota cukup tinggi. Jadi ini yang menjadi problem sehingga membuka kelas di daerah. Jadi yang ditujukan itu adalah kelas pekerja yang tidak mampu secara ekonomi untuk lanjut di perguruan tinggi. Dan hal ini dilakukan untuk mengatasi batasan jarak, tempat, dan waktu. Jadi bukan mahasiswa yang pergi ke tempat perguruan tinggi, tetapi perguruan tinggilah yang hadir menjemput bola di tengah masyarakat. Jadi tentu di sini kebijakan-kebijakan ini diperlakukan kepada orang-orang yang putus sekolah dan tidak mampu melanjutkan karena kos yang tinggi, jarak yang jauh, kemudian waktu yang tidak memungkinkan untuk lanjut. Jadi misalnya masyarakat yang sudah berkeluarga dan ingin lanjut, ya tentu di sini kewalahan ya, karena harus ke kota misalnya yang ada perguruan tingginya, tinggalkan keluarga, tinggalkan anak, itu sangat merepotkan sekali. Jadi ini yang menjadi motivasi. Kemudian selanjutnya, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Jadi Wisconsin ini mencoba untuk membuka sistem pembelajaran jarak jauh ini karena sudah mulai didukung oleh teknologi informasi dan komunikasi. Yang mana di dalam proses perkembangannya itu
Meskipun secara administrasi kemahasiswaan itu sifatnya terpusat, tetapi kegiatan pembelajaran itu dibuka kelas-kelas di daerah. Apakah itu menggunakan melalui dengan rekaman audio atau melalui dengan rekaman atau video dalam bentuk piringan dan seterusnya, atau dalam bentuk cetak teks yang di print out kemudian dikirim ke kelas-kelas yang ada di daerah. Jadi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini membantu untuk penerapan pembelajaran jarak jauh di Wisconsin. Kemudian adanya misi tentang pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan. Kalau kita di Indonesia ada dikenal 3 daerah, misalnya daerah pesisir, daerah terluar, dan daerah terdalam. Jadi 3 daerah inilah yang tentu sangat penting mendapatkan akses pendidikan. Karena secara demografi itu jauh dari tempat pendidikan, terutama di perguruan tinggi. Jadi dengan adanya misi tentang pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan ini, maka tentu salah satu kebijakan yang harus diambil adalah PJJ itu sendiri. Kenapa ya? Dalam sebuah istilah disebutkan pendidikan itu sangat mahal, tetapi lebih mahal kebodohan itu sendiri. Jadi dengan adanya PJJ ini melihat bahwa pendidikan meskipun mahal harus diinvestasikan kepada seluruh warga negara. Karena apabila tidak mendapatkan akses pendidikan, maka dia akan berada dalam golongan menengah ke bawah. Dan itulah yang menjadi beban pemerintah untuk bagaimana melindungi, bagaimana menghidupi, karena tidak bisa mandiri akibat dari keterbatasan pendidikan yang diperoleh. Jadi ini yang menjadi misi utama, dan setiap negara di dunia ini ya tentu memiliki misi yang sama tentang pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan. Kalau kita di Indonesia ya ini luar biasa, karena ada yang daerah yang sudah maju, ada juga yang benar-benar masih terbelakang. Terutama daerah tadi ada yang terluar, pesisir, dan terdalam. Bahkan di kelas sebelah kemarin ada yang mengatakan kami mengabdi di sekolah yang belum ada signal. Itu artinya bahwa memang akan tertinggal ketika kita dalam konteks pendidikan di Indonesia ini sekarang ini yang sudah beradaptasi dengan revolusi industri 4.0, masih ada sekolah yang belum terakses dengan dunia online atau internet. Jadi ini yang menjadi problem utama. Kemudian dengan pendidikan maka kita bisa meningkatkan taraf hidup kita. Ya, kita meyakini semua bahwa dengan pendidikan yang kita peroleh, kita akan dapat meningkatkan taraf hidup, meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan kemapanan. Dan kita masih meyakini bahwa pendidikanlah satu-satunya yang dapat memberikan transformasi hidup setiap umat manusia. Jadi dengan demikian, hal yang paling mendasar dalam kebutuhan manusia itu adalah pendidikan. Jadi dengan pendidikan ini, maka kita bisa memiliki termasuk critical thinking, kemampuan berpikir kritis, ya, kemampuan dalam hal problem solving, menyelesaikan masalah, kemampuan di dalam kreativitas dan inovasi, kemampuan dalam berkolaborasi, kemampuan di dalam berkomunikasi, dan seterusnya. Jadi inilah dengan pendidikan diyakini dan dipercaya sebagai satu-satunya jalan di dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dan di Indonesia melalui dengan regulasi tahun 2013 dengan nomor 109
bahwa secara resmi setiap perguruan tinggi diperbolehkan atau dianjurkan melaksanakan pendidikan jarak jauh di perguruan tinggi. Jadi ini 2013 bersamaan dengan kebijakan adanya bolehnya penerapan blended learning atau pembelajaran yang 50-50, ada offline, ada online. Jadi ini menjadi dasar kita di perguruan tinggi tentang pelaksanaan pendidikan jarak jauh. Kita di Yayan Parepare sudah mulai tersentuh, sudah mulai menyadari tentang pentingnya pendidikan atau pembelajaran jarak jauh, terutama kepada masyarakat yang membutuhkan penyetaraan atau yang ingin sekolah tapi terbatas oleh ekonomi, terbatas oleh waktu, dan seterusnya. Jadi di Fakultas Tarbiyah sudah mengusulkan salah satu prodi, yakni prodi PAI, karena sudah akreditasi unggul, itu mengusulkan prodi PJJ PAI namanya. Prodi pendidikan pembelajaran jarak jauh pendidikan agama Islam. Untuk PTKIN di Indonesia, role modelnya itu adalah YAIN Cirebon. Dan itu di tahun lalu sudah membuka, mungkin sudah angkatan ketiga ini YAIN Cirebon, dan itu ribuan mahasiswanya. Banyak mahasiswanya, bahkan semua mahasiswa PJJ itu kuliah di YAIN Cirebon tapi tidak pernah melihat kampusnya sendiri. Karena itu sifatnya tingkat nasional. Nah, kita di tahun 2023, Rektor membentuk kepanitiaan tim untuk membuka prodi PJJ di PAI, dan kebetulan saya diamanakan sebagai ketua tim. Dan di bulan 8 kita sudah kirim dokumennya, dan saya dengar informasi kemungkinan tahun depan ini diberikan izin operasional. Nah, ketika saya membayangkan ketika PJJ PAI ini dibuka di Fakultas Tarbiyah di IAIN, sampai ribuan mahasiswanya karena tidak terbatas masalah tempat. Dimanapun, dari manapun, kalau dia mengikuti atau mendaftar di sini, kita akan terima. Dan bahkan kadangkala satu prodi itu sampai 1000-an mahasiswanya. Kalau 1000-an mahasiswanya, maka siapa tenaga pendidik yang akan digunakan untuk memberikan perkuliahan di PJJ-PAI? YAIN Cirebon saja itu selalu membuka pendaftaran atau pengumuman kepada dosen-dosen di seluruh Indonesia untuk mengajar di sana pada prodi PJJ. Karena begitu banyaknya kelas yang harus dilayani, sedangkan dosennya sangat terbatas. Jadi ini juga menjadi support kepada Bapak Ibu yang punya minat untuk beralih jadi dosen ke depan, ya silakan dipercepat penyelesaiannya nanti di sekolah. Tentu yang menjadi distingsi dosen di dalam PJJ, prodi PJJ ini adalah yang akrab dengan dunia ICT. Karena namanya PJJ itu ya landasannya adalah dunia ICT. Pengelolaannya itu ya berdasarkan dengan SIM, Sistem Informasi Manajemen, kemudian menggunakan LMS dalam kegiatan interaksi pembelajaran, dalam konteks pembimbingan, semuanya menggunakan aplikasi. Jadi dosen yang mengajar di situ ya tentu menggunakan aplikasi. Jadi bagi dosen, dan kebanyakan dosen muda lah yang paling cepat beradaptasi di situ. Jadi ini yang menjadi hal yang menarik, mudah-mudahan diterima di tahun depan. Karena tentu pihak Fakultas Tarbiyah akan membuka penerimaan dosen. Apakah itu dosen LB atau dosen tetap. Kemudian kita melihat kecenderungan global tentang
PJJ ya. Jadi pembelajaran jarak jauh ini diakibatkan oleh adanya kesibukan yang luar biasa dari setiap calon mahasiswa dan tentu dosen misalnya kalau kita di perguruan tinggi. Tentu pembelajaran jarak jauh ini itu tidak mengenal waktu dan tempat ya, atau sifatnya real time. Jadi real time ini kapan dan di mana saja kegiatan pembelajaran itu bisa dilaksanakan. Tidak mesti harus datang ke sebuah tempat. Jadi ini juga ya untuk kelas kita ya nggak apa-apalah kita fleksibel. Kenapa? Jika kita ingin belajar, kemudian belajarnya itu ternyata ada teman-teman yang lagi ada kesibukan keluarga, urusan kantor, atau terganggu kesehatan, bahkan dirawat di rumah sakit, itu bisa tetap mengikuti pembelajaran meskipun banyak halangan. Gitu. Kita berada di tempat kerja dan seterusnya. Karena memang orientasinya atau kecenderungan ke depan ya pembelajaran yang seperti ini. Bahkan di salah satu SMA di Australia itu disebutkan bahwa nanti ada kegiatan pembelajaran kalau sudah sepakat semua siswa dan SMA-nya, siswa dan gurunya. Karena itu dilakukan ya kalau dari segi distance learning ini ya memang dimaklumi bahwa semua punya kesibukan dan bersepakat untuk mencari waktu di mana waktu itu tidak ada yang dikorbankan kegiatan. Sehingga gurunya pun juga bisa standby ya, mempersiapkan untuk kegiatan pembelajaran. Nah, ini yang menjadi kecenderungan. Di sisi lain, kegiatan pembelajaran itu dapat dilaksanakan dikala kita semua sudah siap. Ada kemauan dari dalam, bukan merasa terpaksa. Jadi itu secara filosofis dalam pendidikan, kegiatan pembelajaran itu dapat terlaksana dengan baik ketika kedua belah pihak sudah siap untuk belajar. Ya. Jadi ini menjadi tren pembelajaran jarak jauh. Ya, bahkan ya dengan adanya dunia digital sekarang, maka jangankan belajar, bekerja pun juga diperbolehkan bekerja istilahnya work from home atau di warkop from home ya, atau from work ya. Di warkop di rumah di mana bisa bekerja, pekerjaan kantor ya. Yang penting pekerjaan itu selesai. Itu kemarin Menteri Keuangan juga pernah menyampaikan hal itu. Karena melihat kecenderungan bahwa digital ini menuntun kita tidak harus bekerja di tempat yang sama, akan tetapi yang diharapkan adalah pekerjaan bisa selesai, pekerjaan menghasilkan satu produk yang berkualitas dan dikerjakan kapan dan di mana saja. Jadi ini menjadi bagian dari tren global dan mendasari untuk pentingnya penerapan PJJ di sekolah. Kemudian sharing resource bersama mitra. Jadi ada semacam kecenderungan ke depan itu ya ada pertukaran ya sumber daya manusia bersama dengan mitra. Seringkali saya menyampaikan bahwa kenapa perguruan tinggi seperti di Malaysia, di Singapura, negara tetangga kita di Asia Tenggara, itu punya grade atau grade ya, grade yang tinggi dalam setiap survei perguruan tinggi di dunia. Itu karena adanya sharing resource. Artinya ada pertukaran
sumber daya manusia, dosen-dosen, dengan mitra perguruan tinggi dunia. Kenapa hal itu bisa dilakukan? Itu karena ya ada semacam political will dari pimpinan, ada kemauan yang keras dari pimpinan bahwa kita harus terbuka dan menjadi perguruan tinggi internasional. Jadi ini juga kecenderungannya ya. Jadi misalnya Yayan Parepare untuk mata kuliah PDJ bisa juga untuk minggu depan ada dosen tamu kita dari Amerika. Nah, mengisi perkuliahan kita ini terkait dengan tema PJJ itu sendiri. Itu boleh dengan pendekatan telekonferensi atau video conference dan seterusnya dengan live. Itu boleh. Namun berat dilakukan karena harus terkait dengan masalah pembayaran. Ada insentifnya. Nah, sedangkan kita punya UKT kan berapa ya? SPP-nya Bapak Ibu 3 juta lebih ya. 3 juta lebih SPP 6 juta 7 juta per tahun. Itu 7 juta per tahun itu baru sepertiga dari SPP S1 hubungan internasional di Jawa ya. Di Jawa itu S1-nya untuk hubungan internasional sampai 17 jutaan. Ini baru S1. Sehingga dosen-dosennya itu bisa diambil atau diundang dari luar. Jadi dari luar, dari Amerika, dari Rusia, dari Jepang, dan seterusnya. Itu karena ada biaya yang tinggi masuk, dan mahasiswa boleh bertanya, boleh menuntut. Jadi ini juga jadi problem kita ya, karena kadang pusat itu banyak membebani dengan perguruan tinggi setempat. Silakan membiayai sendiri, tergantung PNBP-nya. Penerimaan negara bukan pajak, yakni pembayaran UKT SPP mahasiswa. Jadi ini menjadi satu kecenderungan sekarang. Bahkan kemarin kita jalan-jalan ke Thailand dan berbincang dengan beberapa perguruan tinggi sana, termasuk Fatoni University, yaitu siap untuk kita sharing, siap untuk diundang ke sini, dan kita juga siap untuk diundang ke sana sebagai visiting lecture. Jadi ini juga merupakan satu tuntutan untuk saling berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan, terutama dalam dunia pendidikan. Jadi ya, misalnya terus terang tahun lalu kami punya proyek penelitian internasional dan kerjasama dengan salah satu perguruan tinggi di Malaysia, dan itu isunya adalah pembelajaran berbasis digital pada tingkat SMA. Jadi itu menarik sekali dengan adanya kemitraan di dalam penelitian untuk level internasional. Jadi ini merupakan kecenderungan di era sekarang ini dan ke depan. Kemudian banyaknya sumber informasi. Jadi sekarang ini tren global dengan adanya perkembangan digital, maka tentu kita semakin mendapatkan akses yang banyak sebagai sumber informasi. Cuma tugas kita yang sesungguhnya adalah bagaimana menyeleksi informasi-informasi yang lebih valid, yang lebih sahih, yang tingkat kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan. Jadi bahkan dulu ada misalnya Prof. Arifin pernah bersifat pesimis bahwa revolusi industri 4.0 itu yang diuntungkan adalah negara-negara yang sudah maju, yang masyarakatnya dengan tingkat pendidikan yang rata-rata di atas, itu diuntungkan revolusi industri 4.0. Sedangkan yang banyak jadi korban itu adalah seperti Indonesia, karena belum merata tingkat pendidikan formal terutama. Ya. Termasuk belum merata akses sumber bacaan pada masyarakat. Jadi itu wajar karena kita di Indonesia terlalu banyak jumlah penduduk. Jadi untuk memberikan akses itu kan luar biasa besarnya biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah.
Jadi sampai disebutkan Malaysia itu 1000 banding 1 atau 1000 untuk 1, di Indonesia 1 untuk 1000. Itu artinya bahwa kalau di Singapura 1000 referensi untuk 1 orang. Kita ini 1 referensi untuk 1000 orang. Itu keterbalikannya. 1 buku itulah yang beredar kemana-mana, dipinjam 1, pinjam lain lagi, habis dibaca dipinjamkan lagi. Itu karena terbatas referensi. Jadi ini juga bagaimana kita sekarang ini mencoba untuk memanfaatkan cloud yang ada di big data, yakni aplikasi atau platform-platform yang dapat membantu kita untuk mendapatkan informasi yang kita butuhkan, terutama dalam dunia pendidikan dan pengajaran. Ini banyak sekali sumber informasi. Ya, apalagi dengan masuknya di wilayah publisher jurnal ya, atau penindas jurnal. Misalnya kalau di Indonesia kan penindas jurnal itu ada 2 ya, atau yang menjadi publisher jurnal. Yakni ada Morarep, ada Garuda. Morarep ini adalah bank jurnal yang ada di Kementerian Agama. Semua jurnal yang diterbitkan dalam lingkup Kementerian Agama itu ada di dalam website Morarep. Website Morarep ini tentu yang didata adalah jurnal yang sifatnya formal, yang resmi, yang ada ISSN-nya. Sedangkan Garuda ini website bank jurnal yang dikelola oleh Kemendiknas atau dulu disebut dengan dari Dikti ya, dari Dikti. Jadi semua jurnal itu ada di dalam website Garuda kalau di Indonesia. Karena pengindesnya yang jadi tolok ukur itu ada di Sinta ya. Sinta itu termasuk lembaga independen tapi termasuk dibina oleh Kemendikbud Dikti dulu. Jadi ini sumber informasi sehingga kita dituntut untuk memperkuat literasi kita. Ada literasi digital, literasi media, dan literasi informasi. Jadi literasi informasi ini tadi yang terkait dengan masalah hoax, masalah hate speech, kemudian masalah kualitas keilmuan daripada informasi. Sedangkan terkait dengan masalah media, yakni pemilihan media, kemampuan menentukan media di dalam mendapatkan informasi yang lebih banyak. Sedangkan digitalnya adalah kemampuan di dalam menyeleksi berbagai platform-platform digital yang dapat mengakses berbagai macam informasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi ini luar biasa sekarang ini tentang sumber informasi banyak sekali melalui dengan dunia online. Kemudian efektivitas pemanfaatan perangkat teknologi informasi dan komunikasi interaktif dengan multimedia. Jadi pemanfaatan perangkat teknologi TIK ini yang bersifat interaktif dengan multimedia. Jadi terkait dengan masalah pembelajaran. Jadi pemanfaatan TIK ini sudah luar biasa ya. Yang bersifat interaktif dengan menggunakan multimedia. Nah, multimedia di sini ada audionya, ada visualnya, ada teksnya, ada gambarnya, macam-macam. Jadi sifatnya multimedia, lalu interaktif. Ada semacam feedback antara sumber belajar dengan peserta didik itu sendiri. Jadi ini kalau benar-benar dimanfaatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, bentuk interaksi guru dan murid dalam dunia pembelajaran ya sesungguhnya ada 2 ya. Ada yang bersifat sinkronos, real time. Jadi sinkronos ini kalau secara online itu sifatnya live ya. Online meeting ya. Kemudian ada real audio atau real video. Biasanya kalau real audio itu misalnya melalui dengan rekaman ya. Kalau kita menggunakan WA, kita bicara dengan merekam audionya, lalu kita kirim. Pokoknya terjadi interaksi secara
live, baik dari guru maupun peserta didiknya secara live. Kalau chatroom ya misalnya kalau di Edlin ya chatroom itu terjadi interaksi secara langsung dengan saling menjawab chatroom yang kita kirim. Kemudian real time, ini yang disebut dengan asinkronos. Ya, ini proses interaksi yang tidak terjadi secara langsung atau secara live. Ini melalui dengan mailing list. Ya. Mailing list ini ya biasanya dengan melalui email. Ya, kadang saya menulis email kepada misalnya kepada saudara, mungkin saja nanti malam baru dijawab, bukan sekarang. Atau besok baru dijawab. Begitu juga dengan discussion group ya. Discussion group ini biasanya dalam aplikasi itu kadangkala hari ini banyak yang mendiskusikan, besok lagi ada lagi yang menambahi atau pendatang baru yang ikut nimbrung di dalam diskusi itu. Jadi itu sifatnya proses belajar yang terjadi dalam konteks interaksi yang secara tidak langsung. Kemudian news group, ya berita, kumpulan-kumpulan kumpulan di dalam konteks pemberitaan atau di WA group macam-macam. Kemudian ada bulletin board, misalnya mengumpulkan bulletin di papan tulis. Jadi ini sesungguhnya menjadi model ya. Begitu juga di dalam pembelajaran online, pembelajaran offline, atau pembelajaran blended learning. Jadi ada yang sistem pengelolaan pembelajaran. Itu kalau pembelajaran online itu selalu ditanyakan bagaimana sistem pengelolaannya. Apakah sifatnya blended atau 100% online, bagaimana cara pengelolaannya dalam kegiatan pembelajaran online dan seterusnya. Jadi ini bentuk interaksi guru dan peserta didik. Prinsip pembelajaran daring ya, terutama dalam konteks PJJ dalam jaringan ini. Perancangan pembelajaran. Jadi kalau kita ingin merancang pembelajaran dalam konteks dalam jaringan, tentu pembelajarannya itu harus berpusat kepada peserta didik. Jadi kita harus mempertimbangkan tentang akses materi kepada peserta didik. Jangan semuanya itu diukur kepada gurunya. Gurunya kan bisa beli perangkat kerasnya, punya kuota internet yang banyak, sedangkan belum tentu posisinya sama dengan peserta didik kita. Jadi karena itu student center learning ini jadi pembelajaran itu berpusat kepada peserta didik. Jadi ini pendekatan utama di dalam pembelajaran dalam jaringan atau pembelajaran online. Kemudian tentu berbasis ketuntasan. Jadi ya sama dengan kurikulum yang kemarin yang sifatnya berbasis ketuntasan ya supaya tidak ada remedial dan seterusnya. Kemudian mandiri. Jadi mandiri di sini dengan pemanfaatan digital, teknologi informasi dan komunikasi, kita bisa memberikan peserta didik tugas dan dia bisa mandiri untuk menyelesaikan tugas itu. Ya. Jadi misalnya membuat esai tulisan atau mengerjakan tugas-tugas PR, dia dengan mandiri bisa menyelesaikan tugasnya. Kita berikan kesempatan, kita berikan fasilitas, jangan dihalangi. Silakan cari jawabannya di Google misalnya. Tapi dengan mencoba menganalisis dengan berbagai macam pandangan dan pendapat. Jadi dia akan bisa lakukan itu dengan membangun kemandirian. Kita juga kadang bisa menyelesaikan tugas kita, tugas sekolah dengan cara mandiri. Nah, misalnya kalau tidak paham buka Google lagi, kalau terkait dengan praktek tidak paham buka YouTube, bagaimana cara mempraktekkan. Itu semua adalah bagian dari dukungan untuk belajar secara mandiri. Kemudian secara aktif. Jadi bagaimana
di dalam merancang pembelajaran itu sifatnya daring, anak-anak benar-benar proaktif, terbangun sebuah rasa penasaran, keaktifan yang dikedepankan, kita berikan tantangan agar dia lebih aktif di dalam menyelesaikan tugas. Kemudian otonom. Otonom di sini memiliki kebebasan. Jadi kebebasan dalam arti dia bisa memberikan komentar atau tanggapan dengan berbagai macam variasi atau perspektif. Tidak usah dipaksakan harus berpikir begini dan seterusnya. Jadi mereka memiliki sikap otonom. Kita berikan kebebasan, keleluasaan untuk berkreasi. Nah, dengan sikap otonom itulah akan melahirkan inovasi. Jadi ini yang menjadi prinsip nilai yang perlu diperhatikan, dipertimbangkan di dalam merancang pembelajaran, terutama pembelajaran PAI itu sendiri. Kemudian kegiatan pembelajaran fokusnya ke mahasiswa. Nah, jadi kegiatan pembelajaran ini fokusnya ke mahasiswa dengan mempertimbangkan atau dengan lokusnya adalah 3H. 3H ini head, heart, dan hand. Ini istilah lain dari taksonomi Bloom, ya, kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kalau head itu kepala, heart itu hati, hand itu tangan. 3H. Jadi itu lokusnya di dalam kegiatan pembelajaran. Interaksi yang bermakna. Jadi pola-pola interaksi itu ya tentu selalu ada nuansa edukatifnya. Misalnya kalau Bapak Ibu ingin menegur, tentu mulai dari caranya, tutur sapanya, intonasinya, semuanya itu harus diukur. Karena apa yang dilakukan oleh guru, terutama dalam konteks berinteraksi dengan peserta didik, itu bagian dari proses edukasi. Jadi ini yang sesungguhnya apa yang dilakukan oleh guru benar-benar bermakna buat peserta didik itu sendiri. Begitu juga sebaliknya, bahwa guru akan menjadi pelajar keras, akan memperluas wawasannya karena melihat tipikal karakteristik setiap peserta didiknya. Sehingga ada adagium yang berkembang, guru pintar karena belajar kepada peserta didiknya. Jadi ini kegiatan pembelajaran betul-betul terbangun pola interaksi yang lebih bermakna dan lebih bernilai. Kemudian materi terstruktur. Jadi tentu di sini bahan ajar yang kita akan ajarkan tentu ada struktur yang kita kenal, ada materi awal, materi inti, dan materi akhir. Jadi benar-benar dalam materi itu harus benar-benar dipertimbangkan. Jadi menyusun materi itu misalnya dimulai dari yang paling sederhana sampai kepada hal yang kompleks. Dimulai dari aspek yang lebih empirik sampai kepada aspek yang lebih abstrak. Kemudian dimulai dari yang terdekat dalam dunia anak sampai kepada yang terjauh dari dunia. Jadi ini pertimbangan-pertimbangan di dalam menyusun materi atau bahan ajar itu sendiri. Jadi ini yang perlu diperhatikan. Kemudian sumber belajar. Sumber belajar itu ya tentu diberdayakan, dimanfaatkan semaksimal mungkin. Sumber belajar itu ada dalam bentuk ICT, seperti komputer, ya, ada dalam bentuk manusia seperti guru, ya, teman-teman yang lain atau lingkungan sosial, lingkungan alam, kemudian metodologi, itu semua adalah sumber belajar. Jadi sumber belajar itu adalah satu sumber yang dapat membuat terjadinya proses belajar mengajar atau proses pembelajaran. Biar guru tidak ada di tempat, terjadi juga proses belajar kalau itu sumbernya ada. Kalau misalnya komputer ada, kita bisa belajar kalau ada komputer. Buku, ya, kita bisa belajar kalau ada buku, meskipun guru tidak ada. Kemudian lingkungan sosial.
kalau kita mencermati fenomena gejala masyarakat, maka kita dapat mendapatkan beberapa pesan atau nilai-nilai yang kita bisa peroleh dari situ. Kemudian kita membaca fenomena alam, lingkungan alam. Ya, kenapa sekarang begitu lama musim kemarau, kemudian tiba-tiba datang hujan, kadang hujan sebentar langsung panas. Nah, ini semua gejala apa ya? Jadi kita bisa banyak mendapatkan informasi pesan dari gejala alam itu sendiri, meskipun gurunya tidak ada. Tadi saya sebutkan tentang sumber belajar dari sisi metodologi. Metodologi ini misalnya metode simulasi. Kita melakukan simulasi kalau terjadi bencana alam. Kalau terjadi bencana alam, kita seperti apa cara penanganan untuk mereduksi, mengurangi tingkat korban misalnya. Apa yang harus dilakukan? Jadi dalam kegiatan simulasi itu sebagai bagian dari metode, itu kita bisa mendapatkan pelajaran yang banyak. Dalam dunia demonstrasi pembelajaran, apa yang perlu didemonstrasikan? Dari metode ini, kita bisa mendapatkan informasi dan pengetahuan yang baik. Ini terkait dengan masalah sumber belajar, kita perlu menghadirkan sebanyak mungkin yang relevan, yang terkait, tentu yang efektif dan efisien. Jangan dipaksakan juga. Kemudian ada monitoring dan evaluasi ya. Dalam konteks ini, yakni kita akan selalu mengevaluasi kegiatan pembelajaran. Evaluasi itu paling tidak ada 4 ya, dia punya kontribusi untuk mengetahui tentang pencapaian tujuan pembelajaran. Jadi kita mengevaluasi supaya tahu ini sudah tuntas atau belum. Itu salah satu fungsinya dalam evaluasi. Fungsi yang kedua itu adalah kita bisa memahami tentang perkembangan belajar peserta didik. Jadi bukan melihat tercapai tidaknya tujuan, tetapi kita bisa mengamati bahwa ternyata anak-anak sudah mengalami perkembangan belajarnya. Tadinya dia hanya bisa berwudu, tapi belum tahu doa wudunya ya. Lama-kelamaan akhirnya dia tahu, kemudian tadinya nanti sholat berjamaah di masjid kalau dipanggil, sekarang tidak lagi. Dia akan datang sendiri. Itu mengalami proses perkembangan. Dan itu adalah bagian dari evaluasi. Tugas evaluasi itu juga adalah mendeteksi, mendiagnosa berbagai masalah-masalah di dalam pembelajaran. Jadi dengan evaluasi kita bisa paham di mana ada masalah, komponen apa yang tidak berjalan maksimal, apa yang menjadi penghambat, itu semua kita bisa diagnosa dan deteksi. Jadi ini tuh fungsi yang ketiga dari evaluasi. Fungsi yang terakhir itu adalah menjadi rekomendasi untuk perencanaan pembelajaran selanjutnya. Jadi itu evaluasi tentu memberikan saran-saran atau rekomendasi. Kemudian mutu ya. Jadi mutu ini tentu semua kegiatan pembelajaran di dalam institusi pendidikan tentu diharapkan berorientasi kepada mutu. Nah, dalam mutu itu punya prinsip kerja, ada polanya, ada modelnya, yang sering disebut dengan PPEPP. PPEPP ini yang menjadi standar di dalam proses penjaminan mutu atau pengendalian mutu, ya bahkan di dalam audit mutu itu sendiri. Ada perencanaan, ada pelaksanaan, evaluasi, ada pengendalian, ada perbaikan secara berkelanjutan. Jadi itu yang bergulir secara berkelanjutan, karena ketika sudah diperbaiki, ada rekomendasinya, maka ada lagi, masuk lagi di perencanaan. Direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, perbaikan atau pengendalian, perbaikan dan pengendalian. Jadi itu adalah circle-nya, sehingga mutu ini benar-benar dapat dijamin dan dikendalikan di lembaga pendidikan. Kemudian strategi pengantaran atau penyampaian. Ini kanalnya ya, channelnya. Fasilitas apa yang akan digunakan di dalam proses pembelajaran itu ya secara online.
Ya, kalau kita sekarang kan menggunakan Zoom, ada Google Meet, ada learning management system, ada yang sifatnya modul, ada Edmodo, ada Edlink, ada Super School, lagi ada Google Classroom. Itu banyak kanal-kanal yang kita bisa gunakan untuk bagaimana menyalurkan, menyampaikan materi dan menciptakan proses interaksi pembelajaran antara guru dengan peserta didik. Jadi ini menjadi perhatian kita bagaimana mencari sebanyak mungkin ragam media yang bisa kita gunakan, dan tentu apa yang digunakan oleh guru harus juga itu digunakan oleh peserta didik supaya dapat tersalurkan dengan baik, dapat terjadi proses interaksi yang kita inginkan bersama, dapat mengukur tingkat perkembangan dan ketercapaian pembelajaran. Kemudian medianya, teknologi pembelajaran. Ternyata dalam teknologi pembelajaran itu ya ada hardware, ada software, dan ada juga disebut dengan brainware ya. Jadi softwarenya, hardwarenya adalah perangkat keras, softwarenya adalah perangkat lunak atau aplikasi atau platform. Kemudian brainware-nya adalah programmer, ada administrator, dan apa ini? Ada admin, programmer, satu lagi saya lupa, yang biasa di lembaga pendidikan. Kemudian di dalam kegiatan pembelajaran daring ada beberapa layanan bantuan belajar. Jadi layanan bantuan belajar biasanya itu di sekolah atau di perguruan tinggi itu punya unit tersendiri. Bahkan ya kemarin kita sudah persiapkan dalam proposal prodi PJJ itu ya ada unit tersendiri yang disebut dengan layanan bantuan belajar. Nah, disinilah ada staf tersendiri yang akan mengontrol siapa mahasiswa yang membutuhkan surat keterangan kuliah, siapa yang membutuhkan KHS, siapa yang ingin berkonsultasi, dan seterusnya. Dari sini layanan-layanan yang dikelola seluruh bentuk layanan. Bahkan ini layanan pengembangan karir ya, skill IT atau soft skill. Ada konseling dan penasehat akademik. Kalau ada masalah, curhat mahasiswa dan seterusnya. Ini perlu ditangani oleh dosen PH. Kemudian akses informasi dan sumber belajar, termasuk dengan kapan pembukaan kuliah, kapan pembayaran UKT, kapan terakhir, kapan misalnya kegiatan PPL, syaratnya pendaftaran PPL, ujian kompren, macam-macam. Jadi ini ada juga form yang terkait dengan layanan di bidang akses info dan sumber belajar. Oke, saya kira untuk pengantar mata kuliah pembelajaran jarak jauh, Bapak Ibu sekalian, ya, mungkin ada hal yang perlu didiskusikan sebelum kita istirahat. Kepala suku dulu. Ya. Silakan Kepala suku, apa yang perlu diperbincangkan? Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada Bapak Dokter ya, selaku dosen pengampu. Ya. Sedikit saya ingin memperjelas dari pemaparan tadi mengenai latar belakang PJJ. Ada di situ tentang pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan. Ya, ada di situ. Nah, dari segi ini, dari poin ini, melihat daripada kondisi suatu tempat atau satu daerah itu berbeda-beda tingkat
jaringan internet yang tersedia. Keadaan ada daerah yang seperti itu, ada tadi terpencil, terisolir, dan kadang juga ada daerah yang susah masuk dalam jaringan, bahkan jalanan pun itu susah ditempuh. Ya. Nah, sementara kalau itu di dalam daerah itu ada banyak masyarakat atau warga yang butuh pendidikan tapi susah terjangkau karena susahnya baik itu jalanan susah, bahkan itu ditempuh dengan jalan setapak. Kira-kira bagaimana solusi untuk bisa diberikan sebagai jalan alternatif sehingga masyarakat di situ bisa mengenyam pendidikan seperti masyarakat-masyarakat yang tinggal di daerah-daerah yang normal, seperti itu mungkin. Ya. Untuk sementara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung tanggapi, saya kira Bapak. Ya, sama halnya dengan di kelas 11 kemarin ya, yang di Mamasa itu ikut perkuliahan kelas online. Jadi setiap kali kuliah itu pergi di ibu kota kecamatan. Di ibu kota kecamatan dia ikut kuliah. Cuma keluhannya itu adalah ketika di sekolah tiba-tiba ada panggilan rapat Zoom. Makanya ya, kita sementara mengajar jam 10, langsung ada penyampaian 10.30, ada rapat Zoom dari Dinas Pendidikan. Itu kan merepotkan sekali. Karena itu tadi, ketersediaan infrastruktur. Nah ini, saya perlu sampaikan. Ya. Memang pembelajaran yang berbasis ICT atau pembelajaran digital, sebagaimana dalam penelitian saya di tahun 2021, itu di IAIN, penelitian saya di IAIN, bersama dengan Prof. Ahmad Sultan. Itu kendala yang dihadapi di dalam pembelajaran berbasis digital atau yang digunakan PJJ berbasis daring itu adalah pertama hardware-nya, ya, perangkat kerasnya, ketersediaan komputer, ketersediaan akses ketersediaan perangkat keras ini ya macam-macam lah gitu. Terutama dengan spek. Kita punya laptop tapi speknya rendah kan susah juga itu. Itu berpengaruh. Berpengaruh nanti ketika ada WiFi itu berpengaruh sekali. Makanya kita disarankan untuk carilah spek laptop yang di atas 1 tera supaya itu bisa 10 tahun dipakai dan bisa cepat bisa beradaptasi, dapat di-download apa saja aplikasi ke depannya kan semakin membanjir ya aplikasi-aplikasi yang dapat di-download karena kita butuhkan. Itu masalah hardware ya, perangkat keras. Yang kedua adalah software, aplikasi-aplikasi penunjang. Dimulai dari Office-nya. Ya, kalau misalnya Office yang kadaluarsa, yang Windows Second, itu ya, saya bilang Windows Second bukan Windows 7. Windows Second ya, itu pasti berat itu beradaptasi. Kadang yang saja yang kita bukan ini Office 365 ya. Itu nanti bisa diinstal yang bagus kalau speknya laptop yang tinggi itu. 365 itu kan banyak fasilitas yang kita bisa gunakan di dalam, tapi dengan spek yang tinggi. Kemudian banyak platform digital yang kita bisa download, tapi itu ya harus benar-benar ya speknya laptop dan kemudian menggunakan Office yang terbaru. Jadi itu selalu di-upgrade Office-nya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah tadi akses internet dan kemampuan menyediakan akses itu. Jadi misalnya ya, sudah masuk signal ya. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah masyarakat mampu beli kuota itu? Jadi situ jadi problem juga. Sudah masuk internet, tapi kemampuan
daya beli masyarakat untuk kuota internet, di situ jadi persoalan lagi. Dulu ketika awal muncul Zoom itu 2019, saya sudah menggunakan Zoom mengajar kadang pagi sampai sore dengan Zoom. Itu kentara sekali. Kuota data yang digunakan itu sampai 1,5 giga. Saya mengajar jam 8 pagi, jam 9, istirahat jam 12, masuk setengah 2, istirahat jam 4. Itu sampai 1,5 giga. Itu untuk Zoom. Ya, kayaknya sekarang semakin murah. Dan waktu itu belum banyak WiFi. Di kampus WiFi-nya satu untuk semua, sehingga ngadat terus. Itu bikin stres juga, itu satu untuk semua. Jadi sekarang itu semakin murah. Bahkan dulu kalau kita yang terima Zoom juga terkuras, kita punya data terkuras habis itu. Jadi ya waktu itu ya saya mulai langganan Zoom 2019 sampai sekarang. Itu ada Zoom yang langganan per bulan itu sampai hanya 50.000 ya dibayar per bulannya. Itu kadang juga 300.000 per bulan. Nah, tergantung cuacanya juga dalam dunia industri Zoom itu sendiri. Nah, kemudian yang keempat adalah kemampuan untuk mengoperasikan aplikasi. Jadi ya ini juga jadi problem. Kalau ya makanya kita di kampus itu yang paling lama beradaptasi itu bisa beradaptasi dengan baik adalah dosen-dosen senior ya. Apalagi kalau tiba-tiba perubahan LMS di kampus ya. Sebelum editing kan ada dulu penerapan learning ya. Lalu ada e-modul, e-model ya, e-model. Kemudian kayaknya sebelumnya kita masih menggunakan Google Classroom. Setelah itu terakhir Edlink. Itu rata-rata dosen senior itu kewalahan di dalam beradaptasi. Jadi yang mudah beradaptasi kan dosen-dosen milenial. Jadi itu yang jadi problemnya, empat tadi itu. Nah, bagi saya pemerintah sudah mengoptimalkan hal itu. Cuma di dalam prakteknya kemarin di kelas 11 dia mengatakan, wah dikorupsi itu proyek BTS apa macam-macam. Sampai yang korban itu Menkominfo. Ternyata ketika diperiksa ternyata menjalar itu seperti jaring laba-laba ya. Ternyata banyak juga yang menikmati katanya. Jadi ini sungguhnya adalah satu upaya niat yang baik, tapi prakteknya di lapangan itu berbicara lain. Tapi bagi kita, saya kira seperti dulu di awal pandemi itu mahasiswa S1 kan tidak boleh datang ke kampus. Dan kuliah itu ya kadang juga kita kasihan melihatnya. Dia bilang, Pak, saya terlalu masuk karena saya harus keluar dari kampung saya. Oh, di mana sekarang? Saya di pinggir sawah sekarang. Jadi, wah, ini jangan sampai ada apa-apa dalam perjalanan. Kadang-kala juga ketika mau hujan itu langsung minta izin, Pak, saya harus berenang, Pak, ini. Saya tutup dulu. Dia pergi, lari, dari tempat berenang. Jadi, ini ya juga jadi problem, tapi ada juga ya produk-produk yang dijual oleh Telkomsel dan provider yang lain untuk bisa mengakses jaringan yang lemah menjadi kuat. Tapi saya kira ini juga yang daerah, Pemda dalam hal ini, negara secara makro itu harus hadir. Paling tidak, kalau di desa-desa, kepala desa itu punya political will untuk mengantisipasi semua itu. Karena banyak anggaran desa. Untuk membelikan, misalnya ada anten yang bisa mengakses internet. Itu tidak apa-apa, berinvestasi. Daripada masyarakat ini ya meninggalkan tempat, meninggalkan kampung untuk pergi cari signal. Bagaimana yang sudah berkeluarga, apalagi anaknya masih kecil. Pas keluar hujan, atau tidak ada jembatan, ya airnya
lagi naik ya, air bah lagi naik. Susah itu ya. Jadi kalau bukan negara yang hadir untuk betul-betul membangun komitmen pemerataan pendidikan, maka kita akan selalu tertinggal dan APBN akan terkuras untuk membiayai masyarakat yang belum bisa mandiri. Dan kita akan punya keyakinan bahwa dengan pendidikan, maka manusia dapat meningkatkan taraf hidupnya, martabat hidupnya. Dan saya meyakini hal itu karena saya alami. Ada kata saya tidak sekolah, saya masih di kampung, itu bawa cangkul, ya, bawa parang. Dan dengan sekolah inilah sehingga saya berada di sini. Artinya itulah transformasi yang diberikan oleh pendidikan. Jadi pendidikan itu mahal, tapi lebih mahal kebodohan itu sendiri. Sehingga pemerintah harus hadir berinvestasi untuk membiayai pendidikan. Jadi makanya kemarin itu dia mengatakan, temannya yang mengatakan, Pak, lebih baik mencalonkan jadi bupati saja, supaya programnya itu mendirikan tower, supaya masuk akses internet, ada instalasi listrik, dan seterusnya. Tapi kalau Bapak akan korupsi, lebih baik jangan mencalonkan diri. Itu salah satu. Oke, itu saya kira komentar saya. Ya. Terima kasih Anda. Mungkin masih ada yang lain? Jadi hadir semua ya? Ya, hadir semua Anda. Ini Ibu Maryam lagi pakai helm ya, hati-hati di jalan. Di jalan Pak, lagi di jalan. Apalagi kuliah kita ini tidak ada asuransinya, jadi hati-hati di jalan. Oke, baiklah Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas partisipasinya hari ini. Alhamdulillah kita bisa memulai perkuliahan kita, meskipun terjadi pergeseran sana-sini waktunya. Dan insya Allah niat dan ikhtiar kita hari ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, marilah kita mengakhiri kali ini dengan bersama-sama baca kalimat hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kalau main Bapak Ibu. Iya Pak. Siap.